Bab 896. Jadi, dia bertanya dengan suara rendah ragu-ragu, yaitu, kawan polisi. Saya hanya di rumah, bisakah saya memberitahu menantu saya tentang ini secara pribadi? Petugas polisi berwajah hitam itu menampar meja dengan marah, dan berkata kepada petugas polisi berwajah merah di sampingnya, saya bilang wanita bodoh seperti ini tidak bisa mempercayainya. Anda harus membiarkan dia pergi. Apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Turun dan hadapi menantu. Bukankah ini akan membunuh dirinya sendiri dan merusak kasus kita? Wajah petugas polisi berwajah merah itu juga menjadi gelap, menatap Elaine, dan berkata dengan dingin, Elaine, kamu benar-benar mengecewakanku. Saya hanya berpikir Anda bisa melakukannya tanpa menyebutkannya. Saya tidak berharap Anda kembali dan ingin menghadapi menantu laki-laki Anda. Apakah semua yang saya katakan kepada Anda hanya untuk apa-apa? Elaine tiba-tiba panik, dan dengan gemetar bertanya, Kamerat polisi, sejujurnya, saya akan mengakhiri pertandingan hari ini. Itu akan menjadi kartu Charlie. Tidak bisakah aku menghadapinya? Apakah itu? Petugas polisi berwajah merah itu memarahi dengan marah, bodoh. Charlie adalah salah satu anggota yang menerima kartu premium. Geng penjahat itu sendiri telah menatapnya, dan bahkan mungkin setiap gerakannya, setiap kata dan perbuatannya ada dalam pengamatan mereka. Dalam rentang pemantauan, mungkin ada banyak monitor dan perangkat pendengar yang dipasang di rumah Anda. Jika Anda berani kembali dan menyebutkan sepatah kata pun dengannya, kemungkinan besar Anda akan dibunuh, atau bahkan seluruh keluarga Anda. Elaine terkejut dan buru-buru berkata, Jikalau begitu saya tidak akan mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, saya tidak akan mengatakan siapapun. Polisi berwajah hitam itu mendengus dingin, sekarang katakan ini? Memberitahu Anda. Sudah terlambat. Sudah lama saya katakan bahwa orang-orang seperti Anda sama sekali tidak dapat dipercaya, dan membiarkan Anda keluar adalah momok. Cepat atau lambat, hal itu akan merusak urusan utama kita. Lalu ambillah hidupmu sendiri. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada petugas polisi berwajah merah, saya pikir lebih baik menutupnya kembali, ketika kasusnya selesai, dan kapan dia akan dibebaskan. Petugas polisi berwajah merah tidak lagi keberatan, mengangguk dan berkata, hati-hati, saya pikir hanya bisa seperti ini. Ketika Elaine mendengar percakapan di antara keduanya, dia menangis dan menangis dengan sedihnya. Sambil membanting mulutnya dengan tangan yang diborgol, dia berseru, Kamerat polisi, saya benar-benar tahu apa yang salah. Ya, saya benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Anda membiarkan saya pergi. Saya tidak akan pernah menyebutkan ini kepada siapapun lagi. Tolong jangan kirim saya kembali. Jika tidak saya akan mati di dalam. Petugas polisi berwajah hitam itu mengamatinya dan berkata dengan dingin, aku sama sekali tidak percaya padamu. Elaine menyesalinya dan ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Mengapa kamu ingin menyebut Charlie? Apa yang lebih penting sekarang daripada membiarkan diri Anda keluar? Selain itu, apa gunanya pergi ke Charlie sendirian? Kartu ini sendiri sengaja diberikan kepada Charlie oleh para penjahat. Itu rendah hati dan tidak tahan godaan. Bahkan jika dia pergi untuk menyelesaikan akun dengan Charlie, dia akan tetap menjadi guru yang tidak dikenal. Terlebih lagi, ada kelompok kriminal transnasional DMN di balik ini, jika karena dia menegur Charlie, dia akhirnya bunuh diri. Bukankah itu kerugian besar? Tidak apa-apa sekarang, hanya karena dia memiliki mulut yang buruk, dia bisa membiarkan dirinya pergi. Tapi sekarang sepertinya dia telah terlempar oleh dirinya sendiri. Dia berpikir berulang kali, dan hanya bisa menggunakan trik menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Dia menangis dan berkata kepada dua petugas polisi, Kamerat petugas polisi, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, maka saya akan gantung diri di pusat penahanan ketika saya kembali. Bab 897. Melihat Elaine mencari kehidupan, kedua petugas polisi itu saling memandang dan polisi berwajah merah itu bertanya, Elaine, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi, tetapi ada beberapa masalah yang harus dikomunikasikan kepada Anda terlebih dahulu. Biarkan kamu pergi, kamu pulang, keluargamu bertanya tentang keberadaan kamu selama 2 hari terakhir. Bagaimana kamu memberitahu mereka? Elaine buru-buru berkata, saya akan memberitahu mereka. Saya punya 2 hari ini, 2 hari ini. Elaine ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia datang, karena dia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada suami dan putrinya setelah kembali ke rumah. Bagaimanapun, dia telah hilang selama 2 hari 2 malam tanpa alasan. Yang lebih penting adalah dia tidak memiliki tempat yang baik di seluruh tubuhnya sekarang,
dan masih dipukuli. Lebih penting lagi, bahkan gigi depan telah hilang, itu terlalu menyedihkan. Polisi berwajah merah itu berkata dengan acuh tak acuh, "Ya ayo kita lakukan, saya akan memberi Anda ide. Jika kami memutuskan untuk membiarkan Anda pergi setelah pertimbangan, maka setelah Anda pulang, Anda dapat memberitahu suami Anda, putri Anda dan menantu Anda, ini dalam 2 hari Anda memasuki organisasi MLM secara tidak sengaja. Organisasi MLM mencuci otak Anda dan meminta Anda pergi ke bank untuk menyelesaikan penipuan. Lalu Anda ditangkap oleh polisi." Elaine mengangguk dengan cepat dan berseru, "Jika merat petugas polisi, jangan khawatir. Selama kau mengembalikanku, aku akan memberitahu keluargaku sesuai dengan instruksimu, dan aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang masalah ini, apalagi itu akan menunda penangkapan penipu transnasional." Polisi itu bersenandung dan berkata dengan ringan, Baiklah, mari kita pelajari dan diskusikan masalah ini, dan kami akan segera mengirim Anda kembali ke pusat penahanan. Jika kami berdiskusi dan memutuskan untuk membebaskan Anda, pusat penahanan akan langsung menangani formalitas Anda." Elaine buru-buru bertanya, "Jika merat polisi, Anda tidak akan membiarkan saya pergi ke akhir diskusi, bukan?" Petugas polisi berwajah hitam itu menampar meja dan memarahi, "Kita harus membicarakan masalah ini. Anda bisa kembali dan menunggu dengan sabar hasil diskusi kita. Tidak ada ruang bagimu untuk menawar." Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak berani mengatakan lebih banyak, jadi dia setuju untuk dengan jujur dan dengan gemetar berkata, "Jika merat polisi, apakah saya akan menunggu berita sekarang?" "Iya." Petugas polisi berwajah hitam itu berkata dengan dingin, "Kami akan membiarkan polisi mengantarmu kembali sekarang. Anda harus ingat bahwa setelah Anda keluar dari pintu ini, jangan mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal terkait." Elaine mengangguk dengan tegas dan berjanji, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun bahkan jika seseorang membunuh saya." Belakangan, Elaine dibawa kembali ke pusat penahanan oleh 2 polisi. Dalam perjalanan pulang, dia sangat tertekan. Di luar dugaan, kejadian ini ternyata menjadi alasan seperti itu. Ini masalah besar, dan tidak mungkin menemukan bintang Charlie untuk menyelesaikan akun. Jika dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan baik, melewatkan sepatah kata pun, dan diketahui oleh polisi, dia mungkin akan kembali ke pusat penahanan lagi. Kalau begitu, tidak tahu tahun dan bulan berapa dia bisa keluar. Tepat ketika Elaine dikirim kembali ke pusat penahanan, Jacob tidak sabar untuk menemukan kesempatan dan terus bertemu Making lagi. Tadi malam, dia makan makanan rumahan yang sangat lezat dengan Making di rumah, dan Making yang memasaknya sendiri, yang membuat Jacob bahagia. Pagi-pagi sekali, dia mengirimi Making pesan WeChat, mengundangnya untuk mengunjungi universitas, alma mater mereka, untuk menemukan kenangan tahun ini. Begitu Making mendengar bahwa dia mengundangnya untuk mengunjungi alma maternya, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Bab 898. Segera, Yakub segera membersihkan diri, mengabaikan sarapan pagi, sehingga ia ingin sekali keluar. Melihatnya berdandan lagi, Claire langsung bertanya, Ayah, mau pergi kemana pagi ini?" Jacob dengan gembira berkata, Saya punya janji dengan bibi Anda, dan kami akan pergi ke alma mater saya hari ini." Dia belum kembali selama lebih dari 20 tahun. Saat Claire mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, Ibu telah hilang selama hampir 2 hari 2 malam, dan masih belum ada kabar. Bagaimana Anda bisa pergi jalan-jalan dengan bibi? Apakah kamu tidak siap? Pergi dan cari tahu di mana ibu berada." "Hei!" Jacob terkekeh, dan berkata dengan cara terselubung, "Sayangnya, bukankah itu terserah padamu dan Charlie untuk menemukannya? Lagi pula, kalian berdua adalah orang muda, melakukan hal-hal yang lebih dapat diandalkan daripada orang tua, jadi saya menunggu dengan sabar kabar baik Anda." Claire dengan marah berkata, Ayah, aku benar-benar marah tidak peduli bagaimana kamu terlihat seperti ini. Kenapa Anda masih belum bisa membedakan prioritas? Keselamatan ibuku ada di hatimu, bukankah lebih baik daripada tinggal bersama bibi? Apakah penting mengunjungi alma matermu?" Yakub tahu bahwa hal semacam ini salah, jadi dia tidak ingin terlalu banyak membicarakan benar atau salahnya masalah ini dengan putrinya, jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, sudah larut, saya tidak akan mengikuti. Kamu mengatakannya, ayo bicara denganmu ketika aku kembali, aku akan pergi dulu, bye. Setelah berbicara, dia sudah keluar. Claire ingin menghentikannya pada akhirnya, tapi itu tidak berguna lagi. Yakub sudah merebut pintu. Melihat kepergian Jacob, Claire berkata dengan marah kepada Charlie, apa kau sudah melihat? Ayah bahkan tidak akan membawamu kali ini.
Saya yakin Bibi tidak akan membawa putranya bersamanya hari ini. Mereka akan berada di sana. Dunia dua orang. Charlie buru-buru berkata, jangan terlalu memikirkannya. Mereka hanyalah teman sekelas lama yang bertemu satu sama lain. Dunia dua orang macam apa itu? Claire berkata dengan mata merah, kamu tidak perlu memaafkan mereka, aku bisa melihat apa yang mereka lakukan sekilas. Setelah itu, dia bertanya lagi pada Charlie, ngomong-ngomong, sudahkah teman-teman itu mulai membantumu menemukan keberadaan ibu? Apakah mereka membalas Anda? Charlie berkata, mereka mengatakan kepada saya bahwa akan ada hasil dalam hari ini, dan saya juga meminta mereka untuk bertanya. Tidak ada jaminan sosial atau kasus kriminal yang serius akhir-akhir ini, jadi mereka juga memberitahu saya bahwa ibu saya tidak dalam bahaya. Kemungkinannya sangat rendah. Kita harus bisa mendapatkan ibu kembali dalam 1 atau 2 hari. Mendengar ini, mood Claire membaik. Dia menghela nafas dan berkata, saya harap teman-temanmu bisa lebih bisa diandalkan. Yang terbaik adalah membiarkan ibu kembali hari ini. Jika tidak, saya benar-benar akan mogok. Charlie tidak bisa membantu tetapi memfitnah dalam hatinya, membiarkannya kembali pasti akan membiarkannya kembali kapan saja. Tapi kuncinya adalah membuatnya diam dengan jujur. Jika tidak, membiarkannya kembali adalah bahaya tersembunyi. Lebih baik membiarkan dia tinggal di pusat penahanan. Jadi dia mengirim Ishak WeChat dan bertanya, bagaimana dengan ibu mertuaku? Ishak dengan cepat menjawab, saya meminta polisi untuk menyapanya. Kata-katanya sangat serius. Saya yakin dia tidak harus berani berbicara omong kosong. Charlie santai dan berkata, dengan cara ini, Anda mengirim beberapa orang lagi untuk membantu saya membuat keributan, memperdalam kesannya, dan biarkan dia menutup mulutnya sepenuhnya. Bab 899. Jacob mendandani dirinya sendiri seperti seorang Tionghoa perantauan tua yang telah kembali dari Nanyang, tampan dan bergaya. Kali ini, dia dan Mei Qing memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Jacob tidak membawa Charlie bersamanya, dan Mei Qing tidak membawa putranya, Paul. Jacob secara pribadi mengendarai BMW seri 5 miliknya, pergi ke Hotel Shangri-La untuk menjemput Mei Qing, dan kembali ke alma maternya bersama. Sekarang, Mei Qing mengenakan mantel wol abu-abu panjang, dan dia terlihat sangat temperamental. Begitu dia bertemu di pintu Shangri-La, Jacob terpesona padanya. Dia keluar dari mobil dan membuka pintu ke Mei Qing, dan dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Mei Qing, apa yang kamu kenakan hari ini sangat indah. Mei Qing sedikit tersenyum dan berkata, saya sudah cukup umur. Apa itu cantik atau tidak? Saya hanya perlu kembali ke alma mater untuk melihatnya, jadi saya harus sedikit merapikan diri, dan saya tidak bisa mempermalukan alma mater saya. Karena itu, Mei Qing berkata lagi, selain itu, saya akan mengadakan pesta dengan teman-teman lama kita hari ini. Oh ya. Jacob menepuk kepalanya dan berkata, lihat ingatanku. Saya hanya ingin menemani Anda mengunjungi alma mater saya. Saya lupa tentang reuni kelas. Ngomong-ngomong, apa lokasi reuni kelas sudah ditetapkan? Jika tidak ada keputusan, saya dapat meminta menantu saya untuk membantu. Mei Qing buru-buru berkata, tempatnya sudah diputuskan. Saya meminta Paul untuk membantunya. Dia bilang itu adalah tempat klub bowser lokal. Yakub terkejut dan berkata, Brilliant Club bowser. Persyaratan untuk para tamu sangat tinggi. Bisakah Paul mendapatkan keanggotaan di sana segera setelah dia tiba di Aurous Hill? Mei Qing tersenyum dan berkata, saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa dia memberitahu saya bahwa firma hukum kami tampaknya memiliki hubungan kerja sama jangka panjang dengan perusahaan induk dari klub yang brilian ini. Urusan hukum dipercayakan kepada firma hukum kami. Yakub tidak bisa menahan keterkejutannya. Perusahaan induk dari Brilliant Club secara alami adalah keluarga Song yang terkenal di Aurous Hill. Dia tidak menyangka firma hukum keluarga Mei Qing akan memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Song. Dia awalnya ingin menantunya Charlie membantu mengatur tempat di Brilliant Club bowser, dan omong-omong, dia juga bisa membuat dirinya sok. Tetapi dia tidak menyangka bahwa putra Mei Qing menyelesaikan masalah ini secara langsung, yang sangat luar biasa. Jadi, Jacob buru-buru membuat isyarat mengundang dan berkata, ayo, Mei Qing, masuk ke mobil. Mei Qing berterima kasih padanya, dan dengan anggun duduk di kopilot BMW seri 5 Jacob. Saat Jacob mengemudi menuju universitas, dia tidak bisa menahan nafas. Kamu telah pergi selama lebih dari 20 tahun dan belum kembali lagi? Mei Qing berkata, saya telah kembali ke Cina, Suzhou,
tetapi saya tidak pernah kembali ke Aurous Hill. Jacob buru-buru bertanya, bukankah karena kejadian itu kau tidak kembali ke Aurous Hill? Mei Qing berkata dengan serius, setengah dan setengah. Di satu sisi, karena kejadian sebelumnya, saya tidak ingin kembali menghadapi kenangan itu. Di sisi lain, saya tidak punya kerabat di Aurous Hill, dan teman-teman lama saya sudah lama tidak berhubungan. Jadi saya tidak pernah kembali. Bab 900. Jacob mengangguk, memikirkan terakhir kali ketika teman sekelas reuni, banyak teman sekelas menggunakan hubungan mereka sebelumnya dengan Mei Qing dan Elaine untuk menggoda mereka. Oleh karena itu, dia berkata kepada Mei Qing dengan serius, Mei Qing, kita mengadakan pesta hari ini. Mungkin teman-teman lama itu akan menggoda kita tentang apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jangan menganggapnya terlalu serius. Agak tua dan kasar. Mei Qing tersenyum dan berkata, selama itu tidak mengubah fakta, tidak masalah jika mereka membuat lelucon. Jika saya takut ditertawakan, bagaimana saya bisa menyatukan teman sekelas ini? Semua orang belum pernah bertemu selama lebih dari 20 tahun. Apa gunanya menggodaku? Ketika mereka tiba di universitas, Jacob memarkir mobilnya di tempat parkir di pintu masuk sekolah dan berjalan ke sekolah berdampingan dengan Mei Qing. Kelas sedang berlangsung di sekolah, jadi kampus sangat sepi. Keduanya sedang berjalan di jalan beton kampus. Jacob memperkenalkan Mei Qing di sampingnya, berkata, sebenarnya, sekolah kami telah dibangun kembali dan direnovasi beberapa kali selama bertahun-tahun, dan tidak lagi seperti dulu. Itu rusak. Iya. Mei Qing hanya bisa menghela nafas. Saya ingat sekolah kami hanya memiliki satu jalan semen saat itu, yaitu jalan masuk dari gerbang sekolah. Jalan lain diaspal dengan abu terak. Dan terkadang sekolah mengizinkan siswa setempat dari rumah membawa beberapa briket yang dibakar untuk mengaspal jalan. Jalannya sangat berlumpur saat hujan. Pada saat itu sangat menjijikan, tapi setelah kupikir-pikir, aku masih merindukannya. Ya. Jacob berkata sambil tersenyum, saya biasa membawa briket bakar dari rumah ke sekolah. Apakah Anda ingat bahwa sekolah mengadakan pertemuan olahraga tahun itu? Akibatnya, trek di taman bermain sekolah kami terlalu buruk. Baru mulai, kami mencoba segala cara untuk mendapatkan lebih banyak bahan yang dapat digunakan untuk mengaspal jalan. Mei Qing tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingat, pada saat itu Anda membayar saya, membawa banyak siswa laki-laki, dan membeli briket bakar di mana-mana di kota dengan mendorong sepeda roda 3. Dengan mengatakan itu, Mei Qing menatap mata Jacob dengan kecemerlangan ambigu, dan berkata dengan emosi, saya ingat bahwa pada saat itu Anda mengendarai banyak mobil ke sekolah. Kemudian, setengah dari seluruh jalur taman bermain ditutup. Orang-orang yang Anda bawa menyebar, jadi para guru dan sekolah sangat menghargai Anda dan menjadikan Anda presiden sekolah kami. Iya. Yakub menggosok tangannya dengan rasa malu, dan berkata, persembahan populer pada waktu itu. Mei Qing mengangguk, dan mendesah, kamu benar-benar heroik pada saat itu, dan banyak gadis yang sangat mengagumimu. Aku ingat gadis-gadis yang menyukaimu di sekolah saat itu, antreannya sangat panjang. Jacob tersipu dan berkata dengan riang, saat itu, lebih banyak cowok yang menyukaimu. Saya tidak bisa menghitung jumlahnya. Mei Qing tersenyum acuh tak acuh, itu semua kalender lama. Tidak peduli berapa banyak orang yang menyukaimu, itu tidak berguna. Banyak orang menganggap Anda sebagai momen yang berlalu begitu saja. Ketika mereka menyukai Anda, mereka menyukainya, tetapi ketika mereka menoleh, mereka lupa. Kali ini, Jacob menunjuk ke sebuah taman kecil di kampus dan berkata, ini dulunya hutan besar. Di malam hari, banyak siswa yang jatuh cinta, dan mereka yang memiliki S3X akan datang ke sini untuk berkencan. Kami juga sering datang ke sini saat itu. Apakah kamu ingat? Mei Qing, yang selalu tenang, langsung tersipu saat mengatakan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat kayu itu? Saat itu adalah tempat suci di mana banyak bebek liar dari sekolah bertemu, dan Yakub dan dia telah mengunjunginya berkali-kali. Pada saat itu, semua orang berada di hutan kecil ini, tetapi mereka sangat santai. Begitu mereka jatuh cinta, mereka merasa bisa melakukan segalanya dengan orang yang mereka cintai. Selain itu, di era itu, tidak ada tempat lain untuk dituju, jadi semua orang datang ke sini, dan semua orang tidak terkejut. Tapi pikirkan sekarang. Orang-orang muda saat itu cukup berpikiran terbuka, dan mereka jauh lebih berani daripada anak muda sekarang.